Iya. Dulu saya ingin membawakan suatu pengantar mengenai hukuman mati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hukuman mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau mungkin juga tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman yang terberat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat perbuatannya. Nah, pada tahun 2005 itu setidaknya ada 2.148 orang yang dieksekusi di 22 negara, termasuk di Indonesia. Dan yang paling banyak menerapkan hukuman mati ini antara lain negara Irak, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri beberapa hari yang lalu mengeksekusi beberapa narapidana yang sudah ditetapkan sebagai terpidana mati. Nah, kita tahu juga beberapa waktu yang lalu pada waktu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 28I ayat 1, masyarakat Indonesia melakukan polling apakah setuju atau tidak setuju tentang hukuman mati. Dan ternyata rakyat Indonesia itu 75% setuju terhadap adanya hukuman mati. Nah, hukuman mati yang dijalankan di beberapa negara itu berbeda-beda. Jadi dari segi metodenya ada hukuman pancung, yaitu dipancung, atau ada yang juga dipakai gelatin, ada yang dari sengatan listrik, yaitu ditaruh di kursi listrik kemudian disengat. Kemudian ada hukuman gantung, ya. Kemudian ada suntik mati, yaitu dimasukkan obat yang dapat membunuh. Kemudian hukuman tembak yang biasa dilaksanakan di Indonesia, dan juga ada hukuman rajam. Yang hukuman rajam ini hukuman yang dilempari batu hingga mati. Tetapi dari semua metode yang diterapkan itu, sebenarnya itu ada yang bisa disalibkan, yaitu cross. Orang disalibkan. Disalibkan ini ternyata menurut observasi itu sadis. Sadisnya begini. Kalau yang lain-lain itu hanya dalam hitungan menit atau detik itu sudah mati. Tetapi kalau hukuman gantung itu, ya, disalibkan itu, apalagi hukuman yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu dengan cambuk berdarah, kemudian dibawa, kemudian dipaku di kayu, ya, kemudian dijemur di matahari. Wah, ini detik-detik kematian itu yang amat sangat diharapkan oleh yang digantung itu. Sehingga lebih baik cepat mati daripada. Nah ini, jadi dari semua hukuman mati itu ternyata penyaliban yang paling banyak, yang paling mengerikan. Nah, kembali ke masalah hukuman mati. Di dalam pasal 28 ayat 1 itu memang disyaratkan adanya hak untuk hidup. Ya, jadi di dalam pasal 28A-nya itu dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Begitu, ya. Kemudian di dalam pasal 28I ayat 1 dikatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani dan hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, kemudian ada lagi di dalam Undang-Undang HAM, ya, nomor 39 dan 99 dikatakan setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik. Ini merupakan pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar 45. Nah, tetapi yang menarik di sini, di dalam penjelasan ayat 1-nya dikatakan begini: setiap orang yang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf hidupnya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir dan orang yang terpidana mati. Dalam hal dan keadaan yang sangat luar biasa, nah ini, demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi,
atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi dan pidana mati dalam hal dan kondisi tersebut masih diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dibatasi. Nah, jadi menarik di sini. Kemudian ya, Todung Mulya Lubis itu melakukan gugatan ya untuk terhadap undang-undang pidana mati. Nah, dia mendasarkan kepada dua hal ini, ya, pasal 28 ayat 1, kemudian pasal 9 Undang-Undang HAM. Nah, tetapi menarik apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi katakan bahwa hukuman mati di Undang-Undang Dasar 45 tidak menganut hukuman mati yang mutlak, tetapi hukuman mati yang relatif. Jadi masih ada yang diperbolehkan. Nah, inilah perkembangan dari undang-undang yang melekat dalam di negara Indonesia, khususnya mengenai pidana mati. Nah, untuk itu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, bagaimana dipandang dari segi sosial politik, telah hadir di hadapan kita orang yang tidak asing lagi, Bapak Victor Silaid. Saya persilakan Pak untuk menempati tempat duduk di sini. Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih, karena judulnya di sini hukuman mati, konspirasi hukum manusia dan tuntutan Tuhan. Tadi sebelum saya naik ke panggung, saya berbicara kalau konspirasi itu sebenarnya itu punya konotasi yang negatif, karena konspirasi itu kalau kita lihat dari kamus bahasa Indonesia artinya persekongkolan jahat, gitu ya. Ada teori konspirasi, begitu. Nah, bagaimana ini dikatakan konspirasi hukuman manusia dan tuntutan Tuhan? Apakah manusia melakukan persekongkolan jahat, gitu ya, sehingga menghukum mati? Itu adalah merupakan persekongkolan ya, antara manusia dengan Tuhan. Nah, di hadapan kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, Bapak Pendeta Bigman. Silakan Pak Bigman. Baik, saudara-saudara yang terkasih, meskipun saya memperkenalkan terlebih dahulu tadi Bapak Victor Silaid, tapi menurut hemat saya, karena hukum yang pertama dan utama itu adalah dulu berkaitan dengan Tuhan, tentunya kita lebih bijak kalau Pak Bigman yang terlebih dahulu untuk menguraikan ya, apakah benar ada konspirasi hukuman mati antara manusia dan tuntutan Tuhan. Silakan Pak Bigman. Baik, saudara yang kasih, hari ini coba kita merenungi dulu secara tuntas ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, lalu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Hukuman mati pertama dieksekusi oleh Kain terhadap Habel. Ya, tapi hukum itu hukum sepihak. Kain tidak mempunyai argumen yang cukup. Yang kedua, kemudian di dalam penataan berikutnya, perang Taurat itu mati, hidup, siapa yang kuat? Dan keputusan itu adalah berdasarkan kebijakan orang yang punya hak. Misalnya ada orang curi barang saya bilang dia mati, iya dia mati. Sesudah Taurat, kemudian diatur. Ada yang menarik, dalam hukum Taurat jangan membunuh. Tapi dalam uraian itu ke bawah, bukan berarti tidak boleh membunuh dalam konteks membunuh. Maka dikatakan bahkan orang Israel siapapun dia, jikalau dia melawan Allah atau menghujat Allah, dia harus dihukum mati. Ya, jadi orang Israel pun bisa dihukum mati untuk kesalahan itu, karena berzina dihukum mati dan lain-lain. Nah, alasannya, argumentasinya adalah bahwa apa yang mereka buat adalah sebuah kejahatan, mencabut nyawa yang bukan miliknya, maka nyawanya dicabut. Menajiskan seluruh sistem kehidupan lewat perzinahan, maka dia dirajam batu. Ya, maka najis yang dilakukan, najis juga cara matinya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian
di era sesudah Kristus, Kristus mengatakan seluruh tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi, artinya manusia tidak boleh lagi menghukum manusia mati. Ya. Kemudian bagaimana di dalam pergumulan kehidupan itu ditetapkan kepada manusia apa yang harus dijalankan oleh manusia di dalam ketetapan undang-undang itu. Jadi manusia tidak boleh lagi menghukum mati. Namun penguasa Roma pada waktu itu bukan Kristen, maka hukum mati tetap diterapkan. Lalu ahli-ahli Taurat memakai perjanjian lama, muka hukum mati juga diterapkan, dan mereka sepakat ketika kemudian Yesus dihukum mati, ya, disalib. Nah, salib memang merupakan tradisi yang dilakukan, itu bisa bentuk T, salibnya bisa bentuk plus, bisa juga bentuk X, macam-macam, begitu ya. Itu diterapkan sebetulnya untuk memberikan efek jerah, tentu dengan pertimbangan pada waktu itu. Tetapi orang Roma sendiri tidak boleh disalibkan, negara jajahannya boleh. Jadi cukup menarik sebetulnya cara Roma memprotek kepada warganya, termasuk Paulus. Kenapa dia protes? Dihukum cambuk karena mereka tidak tanya. Dia cuma tahu orang Yahudi tapi lupa bahwa Yahudi mereka tidak tahu bahwa Paulus itu peneliti kewarganegaraan Roma yang bebas dari hukum cambuk. Ya, nah, jadi tiap negara memperlakukan itu sangat variabel. Ya. Nah, jadi itu di dalam perspektif Alkitab yang kita lihat. Tetapi kekristenan sendiri sudah melarangnya. Yang pertama kita akan melihat, saudara, ini kok slide-nya terbalik. Slide yang salib. Nggak keluar. Yang salib nggak keluar, yang kalian mesti disalibkan. Ya, jadi kita mesti melihat Allah ada alam, manusia dan sesama, itu bentuknya ya. Nah, di tengah-tengah itu ada untuk mengatur semuanya, ini namanya hukum. Menarik ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu, manusia diciptakannya dan hidup di alam. Jadi Allah, saya, sesama. Nah, mengatur ya tata hidup itulah hukum. Hukum itu sebetulnya mengatur tata tertib. Karena itu siapa yang melanggar tata tertib akan dihukum. Itu ide dari hukum itu. Ya, sejak awal manusia diciptakan jangan makan buah ini, kau makan akan mati. Jadi hukum mentaati hukum itu bukan pilihan, mau taat apa kamu taat, nggak bisa. Kamu ditetapkan melanggar mati, begitu. Hukum itu sifatnya begitu. Jadi bukan sesuatu yang dinegosiasikan. Jadi kalau misalnya ada orang mesti dihukum badan tapi kemudian dihukum denda, itu juga prinsipnya kan karena hukum, cuma bentuknya apa itu saja. Nah, jadi Tuhan mengatur segala sesuatu itu untuk tertib, maka dibuatlah hukum. Nah, hukum Taurat nanti kemudian menjadi rumusan detail-detail hukum itu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kalau gini hukumnya apa, itu luar biasa sekali. Ya. Tapi di perjanjian baru semua itu kemudian tidak boleh lagi, misalnya hukum mati itu memang dengan segera kita menemukan itu, karena nyawa itu milik Tuhan, begitu ya. Tetapi yang menjadi menarik adalah bahwa hukum mati yang tidak boleh itu tadi, lalu hukum apa yang boleh? Nah, itu tiap-tiap negara membuat seperti yang dikatakan oleh Pak tadi. Jadi sangat topikal. Budak-budak di waktu lampau juga masih dihukum mati. Ya, jadi hukum mati juga zaman apartheid itu orang kulit hitam boleh dihukum mati, orang kulit putih. Ya. Nah, sampai nanti tiap negara itu berbentuk dengan historikalnya. Nah, tetapi kalau kita melihat Alkitab itu sudah melarang. Karena apa? Dikatakan begini, bukankah kamu berkata, bukankah kamu tahu bahwa mata ganti mata, nyawa ganti apa? Nyawa. Tapi Yesus bilang, namun aku berkata padamu, kalau ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipimu yang kiri. Ya, jadi ada sebuah lompatan. Tetapi muncul pertanyaan, apakah Yesus mau berkata tidak lagi ada hukum? Nah, ini juga harus hati-hati. Ya, kita harus hati memahami. Karena di Matius 5 dia bicara itu, di Matius 18 dia bicara tentang legalitas hukum di dalam gereja misalnya. Itu tentang menasihati sesama. Kalau ada satu orang salah, tegur dia. Kalau dia nggak mau, nggak ngaku bawa 2 saksi, nggak ngaku juga, kasih tahu di jemaat. Jemaat udah bilang dosa, dia nggak ngaku juga, keluarkan itu, ekskomunikasikan. Hukum itu tetap ada, bukan tidak ada. Cuma bentuknya apa? Nah, itu menjadi hal yang kita harus pahami. Jadi jangan sampai salah paham. Misalnya Kristus bilang jangan menghakimi, tapi Yesus sendiri ngomong kalau kau menghakimi, hakimilah dengan adil.
Pertanyaannya sebetulnya boleh nggak Pak menghakimi? Boleh, tapi perlakukan dengan adil sesuai data dan faktanya. Jadi nggak ada dilarang. Yang dilarang menghakimi adalah kamu punya balok depan matamu, selumbar depan mata saudaramu, kau omelin, kau maki-maki dia, payah kau udah selumbar. Lah balokmu itu kau kemana? Nggak ada hakmu untuk menghakimi dia, itu tidak fair. Yang adil itu kalau di depan matamu, selumbar depan mata saudaramu, kalau bolehlah kau bicara. Gitu. Itu yang diatur. Jadi bukan tidak boleh dalam konteks lalu diabaikan. Nah, itu sebab kita mengajar kepada kita rumusan ini, saya pikir penting sekali secara filosofis kekristenan itu ya. Hukum minus kasih itu adalah legalistik thought. Ya, jadi hukum minus kasih itu legalistik. Tetapi kasih minus hukum itu liar. Ya, saya pikir orang-orang Kristen di dalam gereja itu kelewatan. Semuanya minta dimengerti, minta dipahami, minta dikasihi. Tapi lupa pada kewajibannya kan gitu. Artinya untuk bertindak benar supaya tidak dimarahi atau tidak dimusuhi kan begitu. Ya tindak benar dong. Jadi jangan marah juga pada orang-orang lain yang kemudian tidak suka sama kita, lalu bilang orang Kristen heran, punya rasa benci loh yang bikin kamu. Jadi ada hak dan kewajiban yang bersamaan yang harus kita kerjakan. Alkitab juga mengajar itu. Kamu harus jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Ada kok begitu. Nah jadi tertib hukum ini harus dipandang tadi ya, hukum minus ya, kasih itu legalistik. Tetapi kasih minus hukum ya, itu adalah liar. Jadi tidak mempunyai tempat, dia tidak mempunyai ruang ya. Jadi kasih itu menghukum. Kristus mengasihi kita, yes. Tidak terbatas, yes. Kita pasti akan masuk surga, no. Makanya dikatakan, kalau kau percaya melakukan kehendak dan ketetapan Bapakku, kau masuk surga. Tapi kalau kau sedang menyebut namaku, tidak melakukan kehendak Bapakku, kau tidak masuk surga. Artinya neraka, bukan? Artinya Yesus itu sangat serius dalam penegakan hukum itu. Diselamatkannya yang percaya, dihukum matinya yang tidak percaya. Ya. Nah sekarang kalau kita melihat di dalam konteks hukum mati, seperti yang sudah saya singgung tadi, maka kita akan melihat sekarang, loh kalau gitu hukum mati boleh nggak? Boleh. Masalahnya, siapa yang berhak mengambil hukuman itu persoalannya kan? Ya Tuhan. Manusia sudah dilarang jangan. Itu secara perspektif biblikal. Ya. Sehingga sesudah Yesus mati di kayu salib, itu sebab kita tidak boleh lagi melakukan hukuman mati itu yang memang ada di dalam perjanjian lama itu. Nah oleh karena itu hanya Tuhan yang bisa menghukum mati seseorang. Maka seseorang tidak lagi berhak mengambil nyawa orang lain. Nah ini yang mesti kita pikirkan, bagaimana menata kehidupan seperti ini dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Saya ambil contoh. Ketika Onesimus itu budak dari Filemon yang rupanya tampak melakukan sesuatu yang salah, mengambil barang atau apa, lalu dia melarikan diri. Sebagai budak yang melarikan diri, kalau dia ketangkap orang lalu ketahuan dia budak, akan ditanya, mana pasportmu? Pasport itu apa? Surat bebas dari majikan. Ternyata dia nggak punya surat bebas. Itu diperbudak orang, dia bisa dimasukkan sel, bisa dihukum mati. Karena sebetulnya budak itu adalah tidak, hidupnya sudah dibeli oleh tuannya. Tapi kalau tuannya memberi dia surat bebas, dia bebas. Nah itu yang diminta oleh Paulus, saudaraku. Ya, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, aku berharap kemurahan hatimu untuk menerima Onesimus sebagai seorang saudara, bukan budak. Maka ketika kemudian Filemon menerima Onesimus, maka sebetulnya sudah diakui oleh Filemon dalam perspektif iman Kristen, bahwa dalam hak politik memang dia ini dalam undang-undang sudah ada di tangan saya, hidup matinya di tangan saya. Tapi sebagai seorang Kristen, saya nggak boleh melakukan ini. Maka dia memberikan kebebasan kepada Onesimus. Nah, dikeluarkanlah paspor tadi, surat bebas tadi. Sehingga Onesimus kemudian jadi orang bebas, saudara. Ya, nah, apa yang diterapkan dalam kekristenan memang menjadi tidak mudah karena bukan hanya orang Kristen penghuni bumi ini, bukan. Macam-macam agama. Kalau kita bicara dari perspektif agama, bagi Islam itu legal. Mungkin kita debatable, kita memperdebatkan itu. Apa yang Tuhan bilang. Tetapi kalau dalam Islam bulat sudah. Ya, mata ganti mata itu masih berlaku itu. Hukum rajam itu masih ada itu. Hukum mati itu sederhana. Ya, sehingga di dalam bagian seperti ini, saudara-saudara,
kita memang perlu satu kehati-hatian. Kalau atas nama peradaban kita bilang semua makin beradab, harus ini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Manusia yang beradab ini juga hidupnya nggak beradab kan ya. Karena memang konstelasi ini pun harus perlu hati-hati sekali. Nah, supaya kita jangan kebablasan, ya, atas nama HAM jangan hukum mati, tapi atas nama HAM orang homoseks legal. Yang mana nih kan gitu kan? Sehingga memang kita ini diperadabkan kepada titik yang tidak sederhana, tidak serta-merta menyetujui atas alasan ini, tapi case by case. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Alkitab menjadi menarik kepada kita semua. Bagaimana gambaran kehidupan yang harus kita jalani, ya. Nah, jadi nggak bisa hidup ya. Oke. Ya, udah dihukum mati soalnya. Udah mati duluan jadi. Nah, jadi kalau kita lihat Allah, dia adalah pencipta, maka dia pemilik hidup manusia kan begitu ya. Dia adalah pemelihara, ya. Maka dia menaruh hukumnya dalam dalam kepentingan menata hidup manusia. Jadi hukum itu menata hidup gitu ya. Nah, kemudian dia akan menjatuhkan hukuman mati karena dia memang hakim yang adil. Cuma dia yang bisa, ya, menjatuhkan itu. Maka orang ini mati atau tidak mati. Misalnya kasus menarik sebetulnya ya adalah kasus Ananias dan Safira. Ananias memberikan persembahan separuh tapi ngakunya semua. Makanya jangan bangga dengan perpuluhan. Itu 50% dapatnya mati, apalagi 10% mati kebakar gitu ya. 50 aja mati begitu kan gitu. Ini sudah semua, mati. Dihukum mati. Siapa yang buat dia mati? Tuhan. Tadi katakan bahwa Tuhan menghasati. Belum selesai terlalu lama orang masih bawa ke kuburan istilahnya, istrinya datang kagak mati kalau suaminya Ananias sudah mati. Lalu ngomong sepakat mereka, sudah semua berdebu mati lagi. Siapa yang mengeksekusi hukum mati? Bukan Petrus, bukan para rasul, tapi Allah sendiri dengan caranya yang ajaib. Jadi kalau Allah mau seseorang mati mau urusan kecil lah. Tapi problematika kita bukan Allah yang maha tahu, ya. Sehingga tetap saja membuka ruang debat. Ini boleh apa nggak boleh dalam kerangka menegakkan wibawa hukum ini supaya supremasi hukum itu ada dan efek jerah itu muncul. Nah, tetapi kembali lagi kepada wilayah yang teologi yang kita bicarakan tadi, kita tidak pernah menemukan di dalam PB satu kasus di mana keputusan hukumnya adalah hukum mati bagi yang bersangkutan. Oke, kalau Kristus dihukum mati, itu adalah hukum yang berlaku di dalam tradisi Taurat karena dia dianggap menghina, mengutuki, menyebut sia-sia nama Tuhan Allah, karena dia mengaku dirinya anak Allah, sehingga dilantak dia menganggap hukum 1, 2, 3, 4 sekaligus dari. Ya, maka dia dihukum mati. Ya, jadi itu perspektifnya. Nah, Roma memang memungkinkan hukuman salib bagi orang yang non Roma, hukum cambuk bagi orang yang non Roma, sehingga dieksekusi Tuhan Yesus. Ya. Nah, kemudian nanti Petrus juga mati kepala ke bawah, kaki di atas begitu ya. Lalu Yakobus juga dipedang di Yerusalem, termasuk juga Paulus mati karena pedang begitu. Nah, kematian-kematian seperti ini menjadi kematian-kematian yang muncul dalam peristiwa itu, tapi bukan hukum Kristen yang mengeksekusinya, ya, berdasarkan hukum Taurat oleh para imam-imam. Ya, coba balik dulu. Jadi saya cuma review saja ya. Yang pertama coba. Ini kok bisa sekarang? Tadi udah dicabut hukuman mati. Oh, udah dapat gerasi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat Allah hukum alam saya sesama. Maka saya dan alam, saya dan sesama saya terhadap alam. Ada hukum yang mengatur. Taklukkanlah bumi ini, peliharalah, jangan eksploitasi lah. Pelihara loh kita disuruh. Itu terhadap alam kan. Dan bagaimana kita hidup sesama sehingga yang dua itu menjadi satu. Representasinya adalah kebersamaan yang dalam bahasa PB-nya itu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi tata tertib yang Allah buat itulah namanya hukum. Jadi hukum itu adalah kerangka tata tertib.
Ya, maka siapa yang mempermainkan hukum, mempermainkan tata tertib. Kalau hukum tidak berdiri, tidak ada tata tertib. Semua orang ikut liar. Nah, maka orang bilang kalau di alam sana hukum alam di hutan itu ya. Yang kedua tadi coba. Ya. Nah, kalau saudara tadi lihat jadi Matius 5, Matius 18 ini case-nya. Hukum minus kasih itu legalistik, tapi kasih minus hukum itu liar. Jadi tolong jangan minta dikasihi kalau kau tidak layak untuk memiliki. Saya selalu bilang, jangan pernah kau minta dipuji dan dihormati orang, tapi kau sendiri membuat dirimu tidak pantas untuk itu. Jangan marah kepada orang yang tidak menghormati, karena setiap orang pasti punya alasan untuk itu. Bisa ngerti ya? Tapi marahlah pada dirimu, kenapa kau tidak dihormati orang lain di hari-hari. Sehingga dengan demikian kita marah pada diri untuk memperbaiki sikap kita. Ya. Nah, jadi kasih minus hukum itu liar. Nah, ini yang paling banyak kacau di gereja begini. Semua ngomong kasih, hukum ditabrak semua. Ya, diabaikan, dilupakan. Yang berikut. Ya, nah ini yang terakhir tadi. Nah, kalau kita lihat hukum mati, Keluaran 20 itu adalah 10 hukum Taurat. Ya, jangan membunuh. Tapi 2 Tawarik, siapapun orang Israel yang tidak menyembah kepada Allah, hukum mati, bunuh. Oh, kita langsung dengan segera melihat ini konteks Israel dan Israel. Jadi yang boleh itu karena Allah, ya. Dia yang menciptakan langit bumi, maka dia pemilik hidup kita. Jadi dia bisa mencabut hidup kita. Ya. Dia memelihara, ya. Maka dia adalah penguasa atas alam semesta ini. Dia adalah penguasa tertinggi. Ya. Maka hukuman kita itu kalau bulan sekarang mungkin dalam bahasa hari-hari kita yang boleh itu seumur hidup, tapi nggak boleh mati. Gitu. Itu puncaknya. Kalau matinya urusan Tuhan lain. Ini agama ya. Kemudian bagaimana di dalam penghukuman? Dialah hakim yang adil itu. Dia tahu kapan mencabut nyawa seseorang. Kenapa itu ada? Untuk harmoni ya. Jadi harmonisasi di dalam kehidupan ini hanya muncul kalau tata tertib tadi itu dijalankan. Sehingga di dalam harmonisasi tadi hukum dan kasih harus balance. Hukum ditegakkan, kasih juga ditegakkan. Tidak boleh hukum diabaikan atau dihapuskan hanya alasan kasih. Tidak boleh kasih dijungkir balikkan hanya dengan alasan hukum. Tapi hukum dan kasih harus saling mengisi. Makanya hukum sebetulnya atau orang terhukum adalah sarana pendidikan, mestinya itu. Itu yang namanya lembaga permasyarakatan, konsep Kristianinya, falsafahnya itu dibuat itu. Dididik, dipaksa untuk dididik kira-kira gitu. Tapi kamu tidak boleh sampai 13 ada di sini. Lalu mereka dididik, ya. Jadi ini, maka ada harmoni. Kalau enggak ya tidak ada harmoni ya. Yang ada itu nanti langsung kota ya. Nggak ada harmoni lagi. Oke, saya pikir sampai situ nanti supaya diskusi kita panjang. Terima kasih Pak Bigman. Jadi sebelum saya lempar ke Pak Victor Silain, ada catatan sedikit dari saya mengenai Allah itu sendiri sebagai penghukum. Seolah-olah digambarkan bahwa Allah di Perjanjian Lama adalah Allah yang kejam. Karena bagaimana dia bumi hanguskan Sodom dan Gomora, bagaimana dia dalam satu hari membantai 23.000 orang yang karena berzina. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang termasuk juga menghanguskan, bukan menghanguskan, kalau pakai air apa namanya? Kalau pakai api menghanguskan, kalau pakai air menenggelamkan. Oke, zamannya waktu Nuh begitu. Nah, kemudian di Perjanjian Baru kita melihat sepertinya seolah-olah Allah yang begitu kasih, begitu baik hati ya, sehingga hukuman mati pun menurut Bapak kan hanya Allah yang bisa, Pak ya. Negara tidak berhak. Nah, bagaimana pandangan Bapak sendiri nanti? Tapi ini cuma catatan dulu, Pak. Nggak perlu dijawab dulu. Bagaimana dengan pemerintahan? Karena di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah, dan pemerintah adalah perpanjangan tangan daripada Allah, gitu. Nah, sekarang saya lempar ke Pak Victor Silain, selain Pak Victor, Pak Victor Silain untuk memulaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator, Pak An. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Saya berdiri aja bisa tunjuk ya. Nah, saya langsung aja mulai dengan apa yang sudah saya siapkan. Jadi hukuman itu filosofinya apa sih? Hukuman itu kan sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah, ya, oleh pihak yang berotoritas. Nah, jadi ini sudah lepas dari Allah ya. Jadi artinya sudah ke negara, ya,
pihak yang berotoritas itu negara. Yang dijamin oleh undang-undang. Jadi artinya orang itu atau lembaga itu, pihak itu harus sah. Nggak boleh sembarang orang menjatuhkan hukuman gitu kan. Jadi dia orang yang sah. Gitu. Sanksi, dia jadi merupakan sanksi. Prosesnya begini. Ini terutama sudah di negara modern ya. Jaksa menuntut, hakim memutuskan. Jaksa menuntut, hakim memutuskan. Lalu tujuannya apa? Kalau dulu itu balasan untuk perbuatannya. Jadi kalau orangnya jahat harus dibalas setimpal dengan kejahatannya, ya. Tapi di samping membalas supaya dia jerah, shock terapi, kapok, gitu kan, ya. Nah kalau sekarang yang balasannya udah nggak cocok lagi. Dalam arti begini, misalnya seseorang membunuh 5 orang mati ya. Kalau dia dibalas, dia dimatiin juga, nggak setimpal. Orang dia ambil 5 nyawa, tapi dia cuma balaskan 1 nyawa, nggak setimpal. Ya, apalagi nanti kalau 10 orang yang mati karena dia, tapi yang dihukum cuma 1 nyawa, itu kan nggak setimpal. Jadi yang pembalasan itu nggak cocok lagi. Ya, jadi hukum itu bukan untuk membalaskan, tetapi untuk menjerahkan, efek jerah, kapok, plus pembinaan. Nah itu sebabnya kalau di Indonesia, di negara kita, tempat orang yang dihukum itu cocok sekali namanya lembaga pemasyarakatan. Jadi walaupun tempatnya juga serem banget kedengarannya gitu kayak Nusa Kambangan, sekarang tetap aja LP, lembaga pemasyarakatan, gitu ya. Supaya artinya apa? Orang yang masuk situ kalau udah keluar, dia kira-kira jadi orang yang baik lah, orang yang normal. Tidak seperti dulu. Itulah lembaga pemasyarakatan. Jadi memang supaya dia jerah, tapi sekaligus dibina. Nah itulah hukuman. Itu hukuman ya. Terus, nah sekarang hukuman mati. Kenapa orang harus dihukum mati? Karena dianggap itu setimpal dengan perbuatan yang sangat jahat, kejam, keji, dan merugikan orang lain. Ya. Maka hukuman mati bersifat selektif. Ya. Jadi kalau dia dijalankan di suatu negara juga selektif. Ya. Ada yang rekonstruksionisme yang menuntut hukuman mati bagi semua kejahatan serius. Pokoknya semua kejahatan serius dihukum mati. Yang kedua rehabilitasionisme yang tidak mengizinkan hukuman mati bagi kejahatan apapun. Nah ini nggak boleh, apapun nggak boleh. Yang ketiga retribusionisme yang menganjurkan kematian bagi sejumlah kejahatan besar. Jadi pilih-pilih ya. Ada yang ini dihukum mati, ini enggak, tergantung kejahatannya. Ini jenis-jenisnya ya, dari dulu sampai sekarang, tapi yang beberapa sudah itu out of date, sudah usang. Sekarang paling tinggal giletin, pancung, gantung, tembak, ya, nggak ada lagi yang direbus, dibakar, dikubur sampai mati, gitu dicekik, gitu dimasukin ke ruang gas, beracun, disuntik, nggak ada lagi. Ya, dimasukin ke lubang yang penuh ular, beracun, nggak ada lagi. Jadi hanya beberapa cara saja hukuman mati yang berlaku sekarang. Nah, negara-negara yang masih memperlakukannya antara lain adalah Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan Kekristenan, ini kan negara yang mayoritasnya Kristen, ya, bukan negara Kristen, bukan, tapi mayoritasnya Kristen, sama seperti Indonesia, mayoritasnya Islam, tapi bukan negara Islam. Nah, Amerika mayoritasnya Kristen, ternyata memperlakukan hukuman mati sampai sekarang. Lalu Cina, ya, jelas. Indonesia, Singapura, Vietnam, Taiwan, Korea Utara, lalu negara-negara di Jazirah Arab itu masih memperlakukan hukuman mati. Ini perspektif Alkitab, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tadi sudah banyak disinggung, ya. Mungkin saya lewati saja. Tapi ada contoh Yesus waktu dia di kehadapan dia dibawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu ditanya bagaimana Yesus soal menghukum dia itu. Lalu dia jawab, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Jadi kan kesimpulannya, Yesus mengizinkan hukuman mati atau tidak? Mengizinkan, ya. Lempar aja gitu, lempar silakan sampai mati. Ya, tapi kan barang siapa yang tidak berdosa, gitu, ia pertama melemparkan, gitu. Artinya apa ya? Nggak ada. Tapi boleh hukuman mati itu, silakan hukum aja, gitu. Ya, jadi Yesus tidak menolak hukuman mati,
tapi ia sekaligus menghindarkan itu. Jadi Yesus yang menghindarkan dari wanita tersebut, sekaligus menempelak orang-orang yang bawa si perempuan itu ya, bahwa mereka munafik. Kenapa? Karena cuma ceweknya aja yang dibawa, cowoknya mana? Emangnya berzina sendiri? Kan nggak mungkin berzina sendiri, iya kan? Ya. Jadi Allah mengizinkan hukuman mati, namun Allah tidak selalu menuntutnya. Ya, itu dari Alkitab, dari perspektif Alkitab. Saya lanjut kepada yang politik dan hukumannya, negara dan hukuman mati. Jadi begini, hukuman mati kan nggak ujung-ujung ada sekarang, gitu. Tahun 2000-an, ya tahun 1900-an, enggak. Ini udah dari dulu ada hukuman mati. Nah, dari dulu itu artinya bersumber dari mana? Bersumber dari agama. Agama sumbernya dari mana? Dari kitab suci. Ya, entah kitab suci Kristen, entah kitab sucinya orang Islam. Ini menjadi sumber bagi munculnya hukuman mati. Jadi kalau dikaitkan dengan agama, rupa-rupanya agama lah yang mengilhami adanya hukuman mati, bukan orang-orang yang sekarang berpikir tanpa agama. Enggak, justru dari agama. Ya. Nah, tapi sekarang ya itulah pandangan-pandangan kemudian menjadi berubah, walaupun belum semuanya berubah ya. Nah, menghukum kini sekarang, zaman sekarang ini kan merupakan otoritas negara. Kita kan lagi nggak bisa berpikir lagi, biarin Allah yang menghukum. Allah menghukum gimana caranya? Di sebuah negara gitu ya, harus negara yang menghukum. Ya, prosesnya sekali lagi jaksa menuntut, hakim memutuskan hukuman. Di negara seperti demokratis seperti Indonesia, nah ini pertanyaannya, apakah presiden terlibat? Jawabannya enggak. Jadi yang berproses itu ya jaksa, lalu hakim putuskan. Nah ini kan saya mau kaitkan dengan begini kan, beberapa waktu lalu kan ada gembong-gembong narkoba dihukum mati. Lalu kemudian ya jadi dihukum mati. Jokowi presiden tidak kasih gerasi. Lalu Jokowi dikecam, termasuk oleh gereja Katolik. Ya, nah ini ya waktu saya diwawancara oleh situs jawaban.com, saya bilang kita ini terlalu banyak ribut gitu ya, nyalain Jokowi lah apa segala macam, bukan karena saya pro Jokowi, tapi ya orang-orang nggak ngerti Jokowi nggak terlibat apa-apa di situ. Yang terlibat adalah jaksa, lalu hakim, gitu. Lalu kemudian itu pun di era SBY sudah diproses. Nah sekarang mereka tinggal mengajukan gerasi, lalu Jokowi menolak gerasi. Jadi perannya Jokowi presiden hanya menolak gerasi. Nah kalau dia dikecam, bayangkan sekarang dibalikin. Kalau Jokowi kasih gerasi, berapa banyak orang yang justru akan mengecam? Habis dia. Jangankan kasus BG, kemarin pun dia sudah di-impeach karena dia kasih gerasi kepada gembong-gembong narkoba yang mau dihukum mati. Waktu SBY kasih gerasi kepada orang bule yang di Bali itu kan ada Kordi ya, kan dikecam habis dia. Padahal gerasinya juga nggak bebas, cuma dari hukuman mati berubah jadi hukuman seumur hidup. Nah, kalau Jokowi memberikan gerasi, habis Jokowi. Apa kalau kita balikin gitu? Apa yang demo-demo itu, yang kecam-kecam itu mau menanggung itu? Akibatnya yang dikenakan kepada Jokowi nanti. Nah, ini kan repot gitu ya. Jadi sekali lagi presiden itu tidak terlibat apa-apa kecuali menjawab gerasi, ya atau tidak. Bukan dia yang menghukum. Dan presiden punya hak prerogatif untuk menjawab ya dan tidak. Jadi artinya, kalau ada orang dihukum mati, kita jangan terlalu ribut, lalu tiba-tiba kita salahkan Jokowi. Ini terlepas dari Jokowi presiden ya, siapapun presidennya, mau SBY, mau siapa. Jangan presiden, itu yang proses adalah jaksa dan hakim. Gitu. Jadi terkait ramainya wacana soal hukuman mati terhadap bandar-bandar narkoba, ya, itu dilema sebenarnya bagi presiden. Kalau dia dikabulkan gerasinya, dia dikecam, dianggap tidak pro perang terhadap narkoba. Kalau gerasinya ditolak, ya dikecam juga karena dianggap tidak pro HAM. Nah itu KWI salah satunya ya. Nanti ada argumen dari KWI. Jadi orang seakan-akan lupa di setiap kepresidenan selalu ada orang yang dihukum mati. Tapi kita ributkan pada kasus-kasus yang mau kita pilih, gitu ya. Waktu itu siapa itu orang Katolik itu yang di Poso, siapa namanya? Tibo. Kita ribut, ya. Kita ribut Kristen dan Katolik ribut. Tapi Amrosi coba, teroris itu dan kawan-kawannya, ada yang ributnya? Enggak, kita malah syukurin. Mampus loh, biar mampus, ya kan?
Gitu. Kalau amrosi kita ribut. Kita nggak ribut, yang lain kita ribut gitu. Nah itu kan kita nggak konsekuen juga. Gitu. Oke, terus. Nah sekarang tentang HAM. HAM itu tidak mutlak. Ini teorinya ya. HAM itu nggak mutlak. HAM itu kan ada di suatu negara. Negara punya hukum positif. Hukum positif itu artinya yang tertulis dan masih berlaku. Jadi kalau hukum tertulis mengatakan begini, kalaupun dia bertentangan dengan HAM, kita tunduk. HAM itu tunduk kepada hukum, itu teori. HAM itu tunduk. HAM tidak boleh di atas hukum, sebab yang harus pasti adalah hukum. HAM itu di bawah hukum. Ya. Jadi orang boleh bilang begini, begitu, kan hak hidup, hak atas kehidupan tidak boleh dicabut, begini. Tapi kalau negara bilang boleh, ya tunduk, apa boleh buat. Itulah teori HAM. Nah, masalahnya sampai sekarang Indonesia masih mengenal hukuman mati, artinya masih positif, hukum positif. Jadi HAM itu harus dikalahkan, ya. Bahkan dia juga sudah pernah diujikan, ya, di itu kan, gugat judicial review ke MK. MK memutuskan hukuman mati tetap berlaku. Jadi mau bilang apa? Gitu. Hukuman mati tetap berlaku. Dan itu pun ya tidak menyalahi ya hukum internasional. Karena kita kan anggota PBB. Jadi apa yang ditetapkan PBB ya dan lalu Indonesia meratifikasinya, maka Indonesia harus konsekuen mengikutinya. Gitu. Ya nanti kalau terkait dengan proses hukum ini ratifikasi ataupun menolak ratifikasi keluar dari situ, mungkin nanti Pak An silakan untuk tambah. Jadi ini kata Ketua MK Prof. Jimli, ya, pidana mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 45. Karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, yang memang HAM tidak mutlak ya. Lalu yang berikutnya ada itu. Termasuk konvensi internasional hak sipil dan politik yang menjadi konvensi di dalam PBB, ya. Kalau suatu negara sudah meratifikasinya, menerimanya, jadi negara itu harus konsekuen laksanakan hukuman mati, ya. Nah, Indonesia sebenarnya masih apabila pilih kita terhadap koruptor kan kita nggak pernah jatuh hukuman mati. Kalau Cina jatuhkan hukuman mati, kita cuma terhadap gembong narkoba, lalu pembunuh yang dianggap sangat kejam sekali, ya, seperti teroris. Nah ini argumentasi dari gereja Katolik. Jadi siapapun tidak berhak mencabut nyawa orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gereja Katolik ragu kalau orang yang dipidana mati itu sebenarnya adalah orang yang tepat. Dalam arti misalnya kalau dia dianggap gembong narkoba, jangan-jangan bukan. Jangan-jangan dia cuma pemakai gitu ya. Nah itu argumen yang kedua. Yang ketiga, hukuman mati bukanlah hukuman yang bermartabat, yang pro kehidupan, jadi lebih baik diganti dengan hukuman seumur hidup. Yang terakhir, hukuman mati diragukan dapat menimbulkan efek jera. Jadi argumennya kan selalu begitu. Kalau koruptor dihukum mati, apa kemudian dia memberi itu ya efek gentar kepada calon-calon koruptor? Enggak juga. Oke, kalau begitu. Jadi kalau gitu dicabut aja hukuman mati supaya koruptor tambah berani kan gitu kan? Calon-calon koruptor tambah itu kan tanpa merajalela. Nah ini serba salah jadinya. Ya habis. Jadi itulah kalau saya berhadapan dengan orang-orang yang protes, saya selalu katakan begini. Oke, dia tetap berlaku. Jadi kalau kita masih orang yang taat hukum, begini caranya. Kita berjuang, kita buat argumentasinya untuk mengajukan suatu hukum yang baru yang menolak hukuman mati itu sampai dia diterima jadi undang-undang yang baru kemudian itulah yang berlaku, artinya hukuman mati sudah dihapuskan. Tapi kalau hukum ini masih berlaku, masih positif, ya udah Anda percuma kok mau teriak-teriak sampai kapanpun, pemerintah harus menjalankannya. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan, saya ada beberapa catatan untuk Pak Victor Silain. Menarik sebenarnya simulasi yang dibuat tadi oleh Pak Victor Silain, bahwa jaksa yang menuntut, hakim yang memutuskan, dan kemudian jaksa lagi yang melaksanakan.
Tapi memang di situ ada yang namanya polisi itu melakukan penyidikan dan penyelidikan, gitu ya. Nah orang zaman dulu itu jarang yang mau ngambil bantu jaksa atau polisi, apalagi hakim, karena pada takut. Mereka banyak ngambil tuh pengacara. That's joke. Oke, Pak Victor, tadi catatan saya sedikit bahwa Bapak pada prinsipnya menyetujui hukuman mati hanya sesuai dengan proses yang harus dijalankan atau due process of law, begitu ya? Ya, dalam arti karena hukumnya masih berlaku, ya saya setuju. Setuju ya, karena jadi penekanannya lebih kepada hukum positif yang diberlakukan ya. Sementara Pak Biken sendiri menyatakan tidak menyetujui Pak ya, hukuman mati Pak ya. Harus dibedakan memang dua aspek begini. Ketika saya berkhotbah di Kanada atau di Australia, saya nggak boleh bilang mau itu dosa. Saya bisa di-shoot. Tapi kalau ditanya iman saya kan bilang itu dosa. Bisa ngerti nggak? Ya. Nah, legalitas hukum sebagai orang yang masuk kepada satu wilayah, ya kita mesti tunduk pada hukum di tempat itu. Ya, saya tidak setuju, tapi saya tidak boleh menabraknya. Kan begitu. Nah, di dalam bagian seperti ini harus dibagi dua dulu antara konsep dalam perspektif Alkitabnya sama praktek dalam konteks hukum negaranya. Ini makanya memang tidak sesederhana yang boleh apa tidak boleh gitu, ya. Sehingga misalnya apa yang dikatakan KWI betul dalam perspektifnya teologi, tapi tidak bisa dalam perspektif undang-undang negara, gitu. Nah ini yang memang menjadi tidak sederhana, sehingga sebetulnya beda pendapat itu sangat relatif. Tapi kalau undang-undang tidak ada yang dilanggar, ya dieksekusi. Jadi kalau orang itu mati bukan berarti saya setuju, tapi saya juga tidak bisa menolak hukum yang memang ada, hukum mati itu gitu. Ya, nah jadi ini memang yang harus kudu hati-hati. Mungkin sekaligus saya jawab tadi yang di Roma 13. Maka dikatakan tunduklah kepada pemerintah, karena kau menjalankan pemerintah adalah ketetapan Allah. Kalau pemerintahnya itu datang adalah komunis seperti Jepang menjajah Korea lah pada waktu itu, bukan komunis tapi mereka Shinto, lalu tidak boleh beribadah, dilarang itu beribadah. IFIKS itu kan cerita betul-betul bagaimana dia tetap berdoa, disuruh menyembah bendera dewa matahari bendera Jepang kan. Dia nggak mau, dijeblosin ke penjara ya. Maka dia bilang kalau pun aku harus mati, aku tetap percaya pada Tuhan. Ini memang sudah menyangkut perspektif keimanan ya. Bola ada di tangan dia, bola ada di tangan si perempuan ini, dan akhirnya apa? Bola ada di tangan dia dan dia rela dihukum mati. Apa namanya? Dihajar habis daripada dia tunduk pada pemerintah Jepang yang menyuruh menyembah. Nah, ini harus kita perhatikan dulu. Jadi yang Tuhan maksud apa ya? Apakah dengan nama negara lalu saya gak usah kebaktian dan gak usah berdoa? Dan dia menabrak. Dia tetap berdoa gara-gara itu dia dipanggil lagi kan. Udah dilarang masih langgar aja. Gak apa-apa, masukkan saja kayak dua singa. Sadrak Mesach Abednego juga sama, disuruh menyembah patung emas, mereka gak mau. Tapi oleh undang-undang, karena itu keputusan raja, mereka harus dihukum mati. Jadi yang dimaksud di dalam Roma pasal 13 adalah kita tunduk pada pemerintah yang mengeluarkan hukum sebagai tangan Allah, pasti tidak melawan ketetapan Allah itu. Itu dulu ya, tidak melawan ketetapan Allah. Nah ada yang langsung bisa berkaitan dengan kita karena bola di tangan kita, tapi ada yang tidak bola di tangan kita. Mungkin, nah ini mungkin Jokowi tidak pernah salah ketika tidak memberikan gerasi. Tapi mungkin kalau saya presiden, karena Kristennya saya nih, saya mungkin kasih. Saya juga mungkin kayak Pak Victor bilang, dimaki-maki orang juga kali. Tapi itu keyakinan iman saya gitu. Sama seperti ketika Jimmy Carter mau melakukan penyerbuan kan beda dengan apa George Bush kan. Kalau George Bush serbu karena itu anti apa namanya, Irak ini antikris Saddam Hussein gitu kan. Karena pengaruh dari evangelikal. Jimmy Carter, aja ragu-ragu dia mau mengeksekusi Irak sampai Brunei juga gagal. Nah, jadi mari kita bedakan memang antara perspektif personal kita dengan hakikat hukum. Jadi kita juga sebagai gereja tidak bisa menabrak hukum yang berlaku. Suka atau tidak kita hidup di negara di mana ada undang-undang itu berlaku. Tapi kalau bola di tangan kita udah tahu main bolanya bagaimana kan begitu ya. Tapi kalau bola tidak di tangan kita nggak bisa, kita nggak perlu demonstrasi nih. Saya nggak akan mau turun hanya karena mengatakan anti hukuman mati. Nggak bakal saya turun.
nggak bakal saya demo. Tapi kalau saya ditanya misalnya, secara teologi enggak. Tapi saya tidak bisa menabrak hakikat undang-undang dasar itu. Jadi tiap negara yang unik pada dirinya memang ini menjadi seni tersendiri dalam sikap kita memahami hukum supaya jangan nanti buat gereja itu jadi salah akhirnya tidak mampu menghargai hukum positif tadi begitu. Terima kasih Pak Bigman. Memang Pak Bigman ini seharusnya jadi pengacara. Luar biasa teman melakukan perbedaan. Baik saudara-saudara yang terkasih, jadi nanti pertanyaan akan bisa diajukan. Saya minta 2 orang dulu, laki-laki dan perempuan. Dari Pak Pak Filipus ya, Pak Filipus. Oke, Pak Filipus. Kemudian satu lagi dari wanita, pemuda juga boleh. Halo. Ada lagi satu, Ibu Nona mau tanya. Atau satu dulu. Oke, Pak Filipus mau ditujukan ke siapa? Pak Pendeta Ismail. Oh, Pak Pendeta Bigman, silakan. Terima kasih. Puji Tuhan, hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Pendeta Bigman Sirait. Selama ini saya cuma dengar dari RPKFM. Jadi saya senang sekali untuk bertanya pada sore hari ini. Saya dari Gereja Toraja. Kebetulan tadi pagi kami PA kami sempat berdiskusi tentang hukuman mati. Jadi dan satu malam sebelum saya dengar acara ini di RPKFM, sebelumnya itu malamnya saya berdoa tentang calon narapidana yang akan dihukum mati. Saya melakukan apa yang saya bisa lakukan untuk bisa menolong mereka dari perspektif iman saya sebagai murid Tuhan Yesus. Pertanyaan saya adalah, tadi ada istilah Pak Pendeta, kalau bola di tangan kita, seharusnya kita bisa melakukan sesuatu. Pertanyaan saya adalah menyangkut ketika kita memaknai bahwa bola berita tentang keselamatan atau berita kebaikan itu yang kita sudah genggam untuk diteruskan kepada seluruh dunia. Bagaimana kita cara menanggapinya dalam konteks kita bagian dari warga negara yang menurut iman saya pribadi bahwa sebenarnya bola itu juga ada di kita, bola tentang berita kebaikan. Paling tidak kalau memang belum memungkinkan situasi untuk turun misalnya mengatakan kita tidak setuju dengan hukuman mati, paling tidak mungkin ada istilah doa berjemaah untuk menolong. Mungkin ini saya tadi kan sempat Pak Pendeta mengutip tentang bagaimana Tuhan Yesus secara kreatif menghindarkan perempuan yang berzina dari hukuman mati. Artinya mestinya kita coba mencari cara-cara kreatif dan soft untuk bisa meminta kepada Tuhan supaya Pak Jokowi atau aparat penegak hukum di Indonesia dan terpidana bahkan keluarganya bisa ada ide kreatif yang mungkin Tuhan bisa lakukan jika orang-orang percaya di Indonesia berdoa bersama-sama untuk lebih menyelamatkan jiwa daripada harus menghukum mati. Itu yang saya tanya, bagaimana tanggung jawab kita sebagai utusan-utusan Tuhan dan secara organisasi dan secara lembaga-lembaga gereja di Indonesia. Terima kasih. Oke. Soal Tuhan Yesus tadi mungkin Pak Victor yang angkat itu. Jadi memang kalau soal Tuhan Yesus itu, andai kata pun memang pertama mereka sudah berlaku tidak baik. Perempuan di bawah lakinya enggak. Tapi kalau laki dan perempuannya pun di bawah, siapa yang nggak berdosa? Kalimat itu menghoda jauh ke dalam itu. Suami juga berdosa. Akhirnya siapa yang boleh menghukum? Cuma Tuhan Yesus. Karena dia bukan berdosa begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi wewenang itu ada pada dia. Nah, yang kedua, sebetulnya kalau kita sebagai orang Kristen ingat yang saya bilang tadi, saya tidak akan turun demo karena itu hukum undang-undang positif yang berlaku. Memang legal. Tidak ada yang salah dengan hukuman mati ketika dipandang dari perspektif. Setuju enggak? Terus gimana cara nolongnya? Gampang kalau saya nggak punya koneksi kepada napi itu. Datanglah pada napi itu, layani di sisa harinya. Paling tidak kalau sembuh dia bertobat. Seperti penyamun di samping Yesus. Mati kan nggak masalah. Kenapa sih mati ditakutin? Kenapa sih hukum mati itu jadi problem? Cuma satu kalau dalam perspektif Kristen. Kamu mati tidak mengenal Tuhan. Ya kalau mati mengenal Tuhan kan, waktu penyamun itu dihukum mati, Tuhan nggak bilang, anakku kau gak akan mati-mati, ditombak 8 tombak, tombaknya hancur. Kan gak ada ayatnya. Mati dia. Sama dengan tulis mati. Tetapi janji Firdaus itu sudah dimilikinya. Ya, jadi orang Kristen memang mesti jeli menempatkan itu. Yaitu bagaimana
kesempatan sisa hari yang ada untuk mengalang dia. Nah maka kalau di Amerika ya, orang-orang yang mau dihukum mati itu didampingi sebetulnya oleh pastor, oleh apa, sesuai dengan agama lah, atau pendeta gitu ya. Ya kalau dia Islam tentu dengan ustadznya gitu. Nah mereka selalu dipersiapkan untuk menghadapi itu. Kalau saya yang punya peluang itu, saya akan bilang, besok hukum akan menghukum kamu, forget it, lupakan, besok kau pasti mati. Pertanyaannya, sebelum kau mati, kau mau berberes-beres nggak dengan Tuhan? Mungkin dia bilang, saya bertobat, tapi saya juga nggak tahu benar apa enggak. Tapi minimal apa yang bisa kita lakukan, sudah kita lakukan pada momen yang ada itu. Nah inilah memang seninya iman itu ditempatkan di tengah-tengah satu kehidupan bernegara yang basisnya bukan hukum Kristen. Negara memang betul bukan Kristen. Ya hampir praktis di kolong langit ini nggak ada negara yang undang-undangnya itu undang-undang Injili, yang kecuali Papua bercita-cita. Ya syariat Injili mau dibikin. Kalau itu dibikin pun rusak juga kita. Karena approach dan sudut pandang itu kan berbeda-beda dalam keragaman masyarakat itu ya. Jadi kalau kau sudah berbeda baguslah ya. Tapi memang kalau ada peluang pergi ya tetapkan. Tapi jangan doanya gini, kita berdoa besok kau pasti tidak mati. Jangan juga ini. Nggak apa-apa, besok kau mati, udah pasti kau mati sudah. Karena itu secara logika manusianya ya, ditembak mati kau. Tetapi apa yang mau kau siapkan dalam sekarang itu? Good. Saudara-saudara yang terkasih, banyak terpidana mati yang ternyata kemudian dibebaskan karena di saat-saat dalam proses persidangan maupun sampai tingkat yang tertinggi itu diketemukan satu novel itu artinya bukti baru yang kemudian bisa membebaskan. Nah, banyak sekali orang-orang yang dipidana mati itu karena kesalahan dari baik penyidik maupun penuntut maupun hakim. Ya terlebih lagi karena dia pakai pengacara yang bodoh, gitu ya, sehingga dijatuhi hukuman mati. Contoh Sengkon dan Karta belakangan terbukti bahwa dia bukan di Amerika aja sekitar 123 terpidana mati yang kemudian dibebaskan. Di Indonesia juga cukup baik. Nah, jadi coba kita juga memikirkan apa yang terbaik untuk negara kita nih. Nah, ini muncul nanti dari bapak dan ibu-ibu yang mungkin mau bertanya lagi. Siapa? Mr. Sal? Oh, siapa? Siapa namanya? Freddy. Freddy. Itu juga siapa Pak Freddy? Mungkin ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya. Kenapa saya mengatakan ketiga-tiganya? Saya ingin tahu ya bagaimana cara berpikir yang seandainya misalnya nih antara Pak Niko atau Pak Lukman atau Pak menjadi ketua Mahkamah Konstitusi yang mempunyai otoritas itu, apakah hukuman mati ini berlaku di Indonesia atau tidak seandainya Pak? Karena saya ingin tahu, karena ini tidak boleh lepas dari aturan, tetapi tidak boleh juga lepas dari Undang-Undang Dasar 45, KUHP. Jadi saya ingin tahu masing-masing dari misalnya Pak Angan sebagai pengacara atau Pak Lukman yang ahli Alkitab dan Pak Victor yang dosen sosial politik ini bagaimana? Seandainya menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, apakah diputuskan hukuman mati ini berlaku di Indonesia? Halo ya, jadi bukan Mahkamah Konstitusinya. Sebenarnya tadi Pak Victor udah singgung, ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007. Ya, itu makanya yang saya juga singgung, itu Todung Mulia Lubis yang mengajukan gugatan, ya, judicial review terhadap pasal hukuman mati, khususnya yang narkoba, ya, didasarkan kepada pasal 28I ayat yang sama dan 28. Nah ini kan ini ya, mau ditanyakan ke kami gitu. Oh gitu. Kalau gitu harus dijawab. Kita punya otoritas untuk menentukan kalau kami ini jadi Mahkamah Konstitusi begitu ya. Jadi, oh gitu. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk Pak Victor Silaing untuk menjawab. Ya, kalau saya ketua Mahkamah Konstitusi, tapi kan saya akan memutuskan sesuatu yang diajukan. Jadi bukan saya tiba-tiba cari kerjaan sendiri, saya putuskan aja, enggak. Jadi tergantung kelompok mana mengajukan gugatan judicial review terhadap hukuman mati itu. Nah, jadi kalau ada kelompok tertentu ajukan, kan ada argumen.
Nah, saya pelajari dulu argumennya bagaimana. Ya, barangkali argumennya sekarang ini bagus ya dari segala sisi ya, dari sisi hukum internasional, dari aspek HAM, dari apalagi ya termasuk teologis, entah dasar Islam ataupun Kristen, pokoknya bagus gitu ya. Kalau memang begitu, akhirnya saya akan memutuskan ya menghapus hukuman mati. Gitu. Hapus ya Pak, kita setuju. Ya dihapuskan maksudnya. Itu asal ada argumen yang sangat baik dari segala sisi, sehingga bisa saya bertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia kan begitu. Itu aja kalau saya. Terima kasih Pak Victor. Pak Victor. Apa yang sudah disampaikan tadi mungkin perlu diingatkan juga yang tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar tidak melawan. Hukuman mati itu dihapus pun tidak melawan Undang-Undang Dasar, dijalankan pun tidak melanggar Undang-Undang Dasar. Tidak ada pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar yang berdiri dengan argumennya, maka semangatnya justru karena dengan Undang-Undang Dasar penafsiran yang berbeda, hak hidup itu dianggap menjadi hak hidup yang tidak boleh dihukum mati, sehingga dianggap tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar. Tapi MK pun memandang itu kan tadi kan bukan yang mutlak dalam pengertian itu relatif, apalagi kita sudah menandatangani konsensus kan tentang narkoba dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bisa untuk digugat tadi. Tetapi yang saya bilang tadi, saya setuju juga argumen itu mesti kuat dulu. Satu. Yang kedua, beruntunglah MK itu bukan satu orang. Jadi kalau saya MK saya putuskan, itu sebab undang-undang, MK, KPK, KY, itu nggak bisa satu orang ambil keputusan. Itu 5 orang gitu. Selalu diambil bilangan gaji ya, bisa disobengnya. Nah, tapi kalau memang kebetulan kami tiga-tiganya sekaligus MK ya 3 lawan 2 lah. Kita berdua nggak setuju kan? Jadi berhasillah kalian dikabulkan lah kurang lebih. Itu pun kalau Pak Anan setuju dihapus. Kalau enggak berarti ada 2-1 kan? Tinggal 2 lagi mesti kita tanya nanti. Ya, jadi jangan membenturkan hukuman mati ini dengan undang dasar. Ya, dia tidak memenuhi tuntutan undang-undang dasar dan dia tidak melawan. Tapi by konteks, alasan Jokowi itu bagus. Kita ini darurat narkoba. Saya jujur aja kalau mau ngomong ya, kalau bilang itu isinya sih memang gila loh, narkoba ini udah makan ratusan jutaan orang yang mati. Ya, dan rusak rumah tangganya gara-gara bajingan satu ini. Dan begitu satu kali orang pemakai narkoba, 60% orang yang direhab kembali pakai lagi. Nah, 60% orang yang direhab kembali memakai lagi. Ya, memang pada akhirnya kenapa ya penjara? Karena memang satu-satunya penguasa di penjara yang paling hebat ya bandar narkoba. Kepala penjara itu pun dibelinya. Dia pakai handphone 1 menit 10 juta dia bayar. Dia bebas 1 menit 10 juta. Nih, bayar. Sehingga 1 bulan itu hanya untuk handphone dia beli 1 juta. Tapi dia tidak udah kirim pakai handphone kawan. Habis 100 juta datang 10 M kan masih gede cuannya istilahnya gitu ya. Jadi memang dari segi sosiologi praktikal yang pragmatis lah gitu ya, memang bagus itu. Ya, tapi kalau kita lagi-lagi yang saya bilang tadi kan, ketika perspektif teologis kan susah. Nah, jadi memang kalau hakim konstitusinya ini Kristen semua, kemungkinan sih dikabulkan permintaanmu ya. Oke. Baik, jadi bagaimana saya sendiri? Saya melihat bahwa hukuman mati ini secara filosofis itu memang senang atau enggak senang terambil dari perjanjian lama, ya, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Nah, sementara di dalam undang-undang kita, khususnya pasal 9 undang-undang HAM ya, itu menyatakan bahwa ada 2 hal hak hidup itu yang dibatasi, lainnya boleh hidup gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E, hak untuk hidup dan lain-lain boleh, hanya 2 yang dibatasi, yaitu apa? 1, ya pada saat seorang ibu akan melahirkan dan itu membahayakan kepentingan keselamatan ibu, itu boleh dilakukan pembunuhan terhadap bayi. Ini undang-undang bukan saya ngomong, ya. Tapi
Ya, jadi memang betul-betul secara medis nih kalau anaknya lahir nih ibunya mati. Gitu. Jadi memang dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Kemana ini? Kalau saya jual, jadi supaya nggak mati dua-dua. Nah, kemudian yang satu lagi, yaitu apa? Pidana mati. Nah, kalau memang udah pidana mati yang udah ditentukan di mana namanya, di dalam undang-undang, ya sudah, kita nggak bisa apa. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang sebagai warga negara Indonesia mengajukan judicial review. Kenyataannya judicial review sudah dilakukan dan kemudian ditolak. Artinya saya akan mengikuti bahwa hukuman mati saya setuju. Kenapa? Saya pun kalau jadi hakim saya akan menjatuhkan hukuman mati. Kenapa? Masalahnya saya yang terlalu banyak khususnya untuk narkoba. Ya. Begitu banyak yang nggak bisa, tindakan yang nggak bisa ditolerir. Akibatnya kita lihat. Yang kedua, ya pembunuhan yang amat sangat keji, yang dilakukan dengan kadang-kadang itu memberikan efek jerah, boleh buat. Gitu. Mungkin Tuhan juga malas dengan orang-orang kayak gitu. Jadi dihukum mati. Nah, dasar saya memang tetap Roma 13. Walaupun agak sedikit bertentangan dengan hal ini. Terima kasih. Berarti 21 ya Pak? 21. Oke, selanjutnya Pak Sal Simorangkir. Terima kasih Pak Moderator. Saya mau nanggapi joknya Pak Moderator. Dulu memang bukan pengacara ya sebenarnya yang jadi populer. Baru Krismon itulah baru pengacara yang rusuh. Sebelumnya dulu dokter, kedua ekonomi saya. Dulu pengacara, pengangguran banyak acara. SH susah hidup. Ya ini joker. Ya begini. Karena saya ditunjuk, saya kasih tanggapan bahwa bicara tentang HAM. HAM itu tunduk kepada hukum positif atau hukum negara. Dan saya pinjam juga atau saya tanggap dari Bapak Pendeta Yakob Susabda bahwa hukum negara itu adalah atau negara itu buatan manusia. Ya, jadi bukan Tuhan inginkan. Gitu ya. Jadi hukum Tuhan itu lebih tinggi. Dulu teknokrasi, artinya Tuhan yang berdaulat atas bangsa. Itu Israel awalnya. Jadi kenapa diizinkan bahwa orang Kristen di sini justru mewarnai atau menggarami apa yang di dalam negara ini. Itulah tugas kita. Ketika ini dilema tentang hukuman mati boleh atau tidak, jelas bahwa saya sebagai orang Kristen tidak setuju. Tentu ada alasannya. Nah inilah yang saya mau sampaikan. Saya juga bingung ya apakah Allah ini di dalam Taurat ya. Di dalam Taurat dalam Keluaran pasal 20 dalam 10 hukum yang ke-6 jangan membunuh. Tetapi pada saat yang sama di dalam kitab Yosua jelas bahwa bangsa Israel dipakai Tuhan untuk membunuh ya Jericho, terus Ai juga jangan sisakan. Jadi ini jangan membunuh kemudian disuruh membunuh. Jadi ini suatu ya menurut saya kontradiksi. Mungkin nanti Pak Bik menanggapi, sebenarnya sih sudah disampaikan. Tetapi dalam perjanjian baru memang Allah memakai langsung ya ketika Ananias dan Safira itu mati, itu langsung Allah yang berhak, yang berdaulat atas hidup dan mati. Jadi ini sebagai ya pertanyaan dan juga tanggapan saya untuk mungkin Pak Bikman dan
Pak Rektor, terima kasih. Yang pertama memang di negara kita pun, di kolong langit dimanapun, undang-undang dasar misalnya kalau kita pakai, kita kan paling tinggi. Dari undang-undang dasar kan bisa keluar kan ya, namanya undang-undang. Dari undang-undang bisa keluar peraturan daerah dan seterusnya. Tetapi kan tidak boleh lari dari undang-undang dasar yang tertinggi ini kan. Nah, ya kalau bicara Roma 13 juga sama, dia tidak boleh lari dari undang-undang dasar tertinggi menurut si penulis Roma, yaitu Paulus. Menarik. Pada waktu Paulus bicara itu, Roma yang berkuasa, artinya penjajah kan ya. Kenapa dia bilang yang penjajah? Jadi karena sistem di kolong langit ini, Roma ini memang harus berangkat sangat luar biasa. Orang Yahudi bisa mencambuk orang Yahudi. Makanya Petrus dan Rasul itu kan dihukum cambuk, disesat di Kisah 4, Kisah 5 kan. Orang Yahudi menyalibkan orang Yahudi, Yesus disalibkan kan. Orang Roma tidak boleh disalib, orang Roma tidak boleh dihukum cambuk. Bagus mana hukum Roma sama Yahudi? Satu. Yang kedua, sebetulnya hukum Yahudi kan ditambah dalam hukum Taurat, yes, tapi dalam prakteknya dipelintir banyak. Nah, yang repot adalah antara hakikat roh dari hukum itu dengan pelaksanaan ini memang dua hal yang mesti kita bedakan. Satu contoh tadi, lembaga permasyarakatan supaya dimasyarakatkan. Andai kata nusa kambangan itu betul-betul nusa kambangan, artinya tingkat terkecil dengan aktivitas sehari-hari, no communication. Siapa yang kuat di sini? Ini mau handphone pun bisa, mau apapun bisa misalnya kan ya. Singkatnya kunjungan dibatasi. Kalau kamu melanggar seperti KPK kemarin, saya mau besok orang nggak boleh Pak, karena lagi kena sanksi. Kemarin kedapatan handphone kan, sebulan nggak boleh kunjungan keluarga. Kemarin pegang duit, sebulan kena lagi. Gila lo 2 bulan nggak dikunjungin. Pegang handphone kena, ini kena. Saya pikir-pikir ini orang-orang ini koruptor begini bagus juga ya. Walaupun kita sebetulnya mau besukkan, tapi ya saya pikir ya hukum kan harus ditegakkan. Tapi narkoba yang gila itu justru pakai handphone bebas tengah mati. Mungkin kalau mereka keluar pun masuk LP sama. Nah penegakan hukum ini nggak jalan. Sehingga akhirnya harapan kita apa? Memang tadi itu jadi kan. Ya udahlah hukum mati aja. Dia mati banyak orang. Andai kata LP ini betul-betul LP pasti berbeda. Ya nah ini yang memang jadi perlu untuk kita pahami bersama ya. Jadi undang-undang dasar tertinggi itu. Nah itu sebab ketika memahami hukum Taurat tidak bisa gelap mata. Ya, maka kita harus memahami sepenuhnya. Yang boleh mati, tidak boleh mati itu proteksi pada Israel. Tetapi Israel jangan bilang Yeriko dulu lah ya. Itu kan bukan Israel, kita punya itu. Tapi orang Israel pun yang tidak menyembah Allah dihukum mati. Maka hukum mati semua orang Israel yang tidak menyembah kepada Allah pun hukum mati loh. Ya, padahal jangan membunuh tidak boleh inisiatifmu karena nyawa bukan hakmu. Tapi hukum mati ditetapkan oleh Allah, maka itu menjadi hak daripada negara. Ya, orang-orang Israel itu ada satu mission kerajaan begitu ya. Itu hak daripada kerajaan. Nah, tapi memang dalam pelaksanaan kemudian terjadi penyelewengan. Jadi mesti kita pindahkan dulu antara kasus-kasus penyelewengan dengan hakikatnya. Hakikat adalah hakikat gitu kan. Makanya saya bilang tadi kalau saya ditanya personal saya nggak setuju hukuman mati. Tapi kalau saya ditanya konteks Indonesia ini undang-undang. Kalau saya melihat pragmatis tadi saya bilang memang baguslah kalau ini dimatikan kalau narkoba ini susah. Miris ya, tidak sesederhana. Tapi kalau kita tarik urunan paling atas ketetapan hukum, mestinya satu arah. Ya. Nah, ketika kita bilang misalnya orang ambil hukumnya dari PB dari PL, semua bukan hukum murni dari PB dari PL, tapi dimodified untuk kepentingan sesaat dicari legalitasnya apa? PL, legalitasnya apa? PB kan gitu. Ini kan praktik kita yang nggak beres kan. Satu diambil, yang lain diabaikan. Yang saya bilang tadi, hukum minus kasih itu legalistik betul. Tapi orang bisa juga mau main kasih semua minus hukum. Jadi lihat kan. Nah dua-dua mesti diperhatikan. Jadi ini memang menarik bagaimana ketajaman kita mencermati, mengamati apa yang sedang terjadi dalam kita bernegara. Silakan Bapak. Ditambah ya sebenarnya kalau bilang begini hukuman Tuhan itu harus sudah negaranya. Nah ini kan zaman sekarang yang zaman modern, zaman yang semakin rasional. Kita nggak bisa buka kitab suci untuk rujukan
menghukum seseorang, ya, apapun kesalahan dia, yang kita pakai adalah kitab hukum yang berlaku di negara kita. Gitu. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya ya, seperti tadi saya katakan, Amerika Serikat yang para pemimpinnya itu kan Kristen semua. Sekarang aja baru ada yang Islam kan gitu ya. Kalau dulu-dulu kan Kristen semua, waktu buat konstitusinya mana ada sih yang Islam ya, yang agama-agama lain. Tapi ternyata kan gitu, sampai sekarang ada hukuman matinya juga, ya kan? Gitu. Nah, Indonesia juga yang kalau Indonesia masih ada Kristennya ya dulu ya, tapi tetap mayoritas Islam. Ya ada hukuman mati, gitu. Sementara yang nggak pakai agama barangkali kayak Cina atau yang lain-lain ya, Korea Utara, hukuman mati juga, tapi lebih dahsyat karena koruptor pun dihukum mati. Nah, jadi rupa-rupanya yang pakai agama barangkali lebih baiknya itu ya, koruptornya nggak ada yang dihukum mati, cuma narkoba sama teroris sama pembunuh kejam. Kita koruptor belum berani kita hukum mati karena ya itu memang sulit juga ya, karena koruptor itu juga nanti banyak ininya, apa namanya, pernak-perniknya. Berapa jumlah yang dikorupsi harus dipikirin, apa 1M atau 1T atau gimana gitu ya. Lalu nanti ya ini lebih sulit lagi apa namanya, memvonis siapa orangnya, sebab dia pasti nggak sendiri kalau koruptor itu, mesti ada yang lain-lain. Nah, yang lain-lain gimana? Nah, itulah repot kalau koruptor. Nah kalau kita tuntut hukuman mati juga kan ada wacana juga. Dan lagi-lagi Jokowi yang kena. Berani ya Jokowi membuat ini rumusan undang-undang, rancangan undang-undang untuk hukum mati koruptor. Nah ini kan makin susah. Kita orang yang hukum mati gembong narkoba aja udah dikecam, gitu ya. Jadi repot lah. Gitu. Ya ini serba nggak gampang membahas hal ini. Tapi saya tambahkan tadi, kalau orang sudah dihukum mati, itu kan hakim ya. Misalkan tahun 2015 Januari dia sudah divonis hukuman mati. Pelaksanaannya itu nggak langsung, dia harus nunggu nggak tahu berapa tahun, apa 2 tahun, 3 tahun masih begitu kan? Di situ kan, lebih lama lagi juga bisa ya. Nah disitulah ada kesempatan, siapa tahu kalau ada yang salah dengan vonis tadi dari pihak si terdakwa itu harus apa namanya, kreatif, cari-cari argumen baru, novum baru dan lain sebagainya. Jadi masih ada celah, siapa tahu bisa mengubah hukuman mati yang sudah dijatuhkan itu. Itu aja saja. Terima kasih Pak Victor. Nah ini penting sekali yang disebut dengan due process of law. Ya, jadi proses hukum yang benar. Seperti apa? Nah terkadang begini, dalam praktek banyak mereka yang terlibat dalam proses hukuman mati ini, yaitu kepolisian sebagai penyidik dan penyelidik, kemudian kejaksaan sebagai penuntut, hakim yang memutus, bahkan pembela. Nah, sebagai contoh yang paling konkret begini, ada seorang istri itu membunuh tetangganya karena dia mau diperkosa oleh tetangganya. Jadi dibunuh, pembelaan diri ya, pembelaan diri. Nah, pada waktu itu suaminya melihat, suaminya ambil senjata yang dipegang oleh istrinya untuk membunuh. Dan kemudian si suami ini mengaku kepada penyidik, memang saya bunuh karena dia mau memperkosa istri saya. Simpel, polisi kalau polisi yang gampang dia akan melihat, oh iya, pengakuan seorang tersangka itu adalah merupakan bukti, ya pengakuan. Nah kemudian ya sudah diproses gampang aja. Padahal secara hukum siapa yang membunuh dan kenapa dia membunuh? Sebenarnya pembelaan diri itu juga merupakan hak untuk dibebaskan, bukan dilepaskan dari tuntutan hukuman, termasuk hukuman mati. Nah, proses inilah yang harus dilalui dengan benar, ya, sehingga polisi harus menjadi polisi yang betul-betul baik, dia melakukan penyelidikan yang baik, kemudian jaksa juga menuntut juga yang baik, ya, dan kemudian juga hakim, ya terutama pembela dulu. Pembela juga harus melakukan, jangan melakukan pembela yang bayar, itu maju tak gentar, membela yang bayar. Nah ini yang juga menyedihkan Pak, begitu ya. Di kalangan kami sendiri banyak hal seperti itu. Nah, disinilah peran yang disebut dengan due process of law. Jadi bagaimana proses yang sebenarnya. Nah mungkin dalam kaitannya itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.
dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh, Pak Herbert Aritonang. Bukan Pak. Herbert Samosir. Ya. Eh, Ditujukan ke siapa Pak Herbert? Mungkin bisa ketiga-tiganya. Oh, oke. Saya setuju bahwa dikatakan ada di dalam Alkitab mengatakan tidak boleh membunuh, saya setuju. Itu. Hanya pada situasi normal. Dan ketika situasi yang tidak normal, misalkan itu membela diri maupun dalam keadaan berperang, apakah ini bisa dikatakan ada semacam celah untuk adanya nanti berujung kepada hukuman mati? Nah, kalau dalam konteks di Indonesia sekarang ini yang memang jumlah kematian akibat narkoba sedemikian besar parahnya gitu kan, bahkan pasti Pak juga mengatakan situasi ya akibat tersebut dampaknya sangat luas sekali. Dan ditambah lagi kalau hukuman mati itu juga memang terkait pada korupsi, narkoba, teroris maupun kejahatan berat yang sampai terjadi genosida itu. Nah, apakah di dalam perjanjian lama juga ketika bangsa Israel berperang, peran Tuhan dalam memenangkan peperangan itu juga jelas, sehingga memang ada kematian bagi pihak lawan Israel itu. Nah, apakah ini bisa dikatakan celah untuk bisa terjadinya hukuman mati? Nah, kondisi sekarang kan kondisi yang memang tidak perang secara ada musuh yang memang nyata seperti itu gitu. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa kita berperang juga melawan narkoba ini gitu kan, dengan sedemikian implikasi yang sangat memang sangat parah sekali untuk konteks di Indonesia. Nah, karena memang kesulitannya pada bagaimana sih coba membuat satu keputusan pada public justice karena keadilan publik itu. Itu. Apakah ada ruang untuk sampai kepada hukuman? Sehingga nanti kita bisa melihat kalau kita mengambil alasan, apa sih alasannya? Terus kita punya konteks. Konteks kita ini kan bergerak. Kontennya yang kita bicarakan hukum mati, konteksnya tentu relatif. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tiap negara juga beda-beda. Cara eksekusinya juga beda-beda. Nah, sementara proses hukumnya tentu menjadi kesigapan, kesungguhan di dalam perjuangan. Nah, makanya orang bisa banding, bisa ke MK sana kasasi kalau ada novum baru kan itu semua orang bisa berjuang untuk itu. Tetapi itu proses kita pikirkan dulu. Nah, ketika kita bicara hakikat hukumnya sendiri, lalu bagaimana dengan orang berperan? Adakah peluang atau celah untuk hukum mati? Sebetulnya sih Alkitab sangat clear kalau itu di PF. Ya, mereka menyerbu Yeriko yang mati nggak kurang-kurang, tiap perang pasti ada yang mati. Ya. Tapi perang kan korban mati, sehingga kalau kita bilang itu hukum kan orang nembak ya nembak mati kan. Tetapi memang ada tawanan perang yang dihukum mati. Ya. Nah, baru kemudian bergerak konteks yang saya bilang tadi, hukum mati itu ada di dalam PL gitu. Bukan hanya non Israel, termasuk orang Israel. Nah, case-nya, undang-undangnya ada. Berzina dirajam batu sampai mati kan begitu. Ada undang-undangnya semua kan. Ya. Jadi kita kalau lagi bicara celah malah sudah aktual gitu. Nah, problem kita itu kan waktu sampai PB. Ya. Lalu PB kalimat Tuhan Yesus itu sangat clear begitu kan. Wah, ini dilema. Jangan jauh-jauh lagi. Kita belum bicara di doktrin militer ya. Kalau perang gimana? Intel itu satu intel ngomong sama saya, Pak Bikman, saya udah jegot 45 orang. Ini gimana ya? Kita ngobrol-ngobrol panjang nih. Saya jadi rasa guilty feeling ya. Posisi dia sudah berjalan 45. 45 orang Pak untuk cuma bintang 1 ini nyampe gitu. Saya nggak tahu lagi kalau nyampe atas tadi. Itu yang saya eksekutor Pak. Belum lagi yang saya perintahkan untuk diambil. Lebih mirip juga saya pikir-pikir ya. Artinya dari letnan sana atau mungkin dari Bama lagi dari jasannya dia sampai ke itu dan nembak itu sampai kapten kali. Ya sampai mayor masih diperintah kali turun lagi ambil. Karena dia lama di serse ke serse. Ya. Nah. Dia kan di bawah sumpah jabatan tembak. Ini nggak bisa nolak dong, itu kan tugas. Itu sebab saya bilang tadi, ketika kita bicara konteks hakikat sama konteks aktualnya tadi, memang ini nggak selalu ideal. Nah, tinggal misalnya kalau saya ditanya, Pak kalau udah gitu gimana? Saya nggak mau jadi polisi, saya nggak mau ingat. Simple sih, saya yang menghindar gitu loh. Ya kan? Tapi saya nggak boleh maki-maki sistem itu kan. Karena dia bilang loh, nyata-nyatanya zaman Murdani itu orang gali-gali itu preman ditembak mati, memang harus jujur loh, shoot,
aman tentram itu. Gak ada lagi preman, jangan kayak sekarang ditangkap, dikasih rokok, besok pulang lagi. Asal bagi dua rezekinya kan gitu. Zaman muda ini kan lain. Nah, memang ada efek-efek apa yang muncul, tetapi kemudian sesudah itu lalai ya muncul lagi. Ini apa ditembakin terus-terusan nih, dimatiin terus-terusan. Kadang-kadang rasa frustrasi itu pun muncul. Nah ini namanya konteks. Tapi konten, waduh susah amat ya. Makanya saya bilang kontennya begitu pun di konteks narkoba tadi saya bilang, ya memang sih kayaknya kagak ada lagi deh kalau nggak begini gitu. Tapi bukan berarti sikap saya misalnya bilang iya lalu saya bilang enggak juga. Nah ini ketidakberdayaan kita terhadap realita yang kita hadapi. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, konteks ini kan berubah kan ya. Dari zaman ke zaman dulu ada budak, sekarang nggak boleh ada budak. Sekarang pembantu aja kamu perlakukan di luar over jam kerjanya terlalu kita bisa digugat loh. Kamu boleh bilang nggak ada perjanjian saya dengan dia kerja 24 jam. Ada undang-undang yang menjamin tenaga kerja. Memperlakukan dia tanpa jam istirahat atau apa habis gitu. Ya, nah, kalau di Singapura sudah lebih berbentuk. Karena pembantu itu harus dilaporkan ke government, bayar tax ya. Ditanggung oleh majikannya. Cuma di kita belum, tapi ada undang-undang juga ya. Kita bisa, kalau tabrak kita digugat gitu ya. Nah, jadi bayangkanlah dulu budak, nggak ada undang-undang itu ya tuannya gitu ya. Mau digiles, mau diapain gitu kan. Sekarang pembantu kita bisa gugat kita loh. Konteksnya udah bergerak kan. Nah, oleh karena itu memang makanya kita lagi mencermati tiap konteks ini. Di konteks kita ini ada hukuman mati. Dan memang secara kepentingan need-nya itu ada. Nah, makanya dia menjadi ruang diperdebatkan. Kenapa sih kita perdebatkan? Kalau sekedar alasan HAM, betul tadi ya. Oke, orang itu punya HAM. Lah yang mati itu nggak punya HAM. HAM-nya dia diambil duluan, gitu ya. Kalau satu orang kan saya bilang tadi kena narkoba, yang korban itu bukan satu loh. Kalau itu kepala keluarga, istrinya, kalau dua anaknya sengsara ini empat. Bapak emaknya lingkar kedua sakit jiwa semua dari gara-gara ipar-iparnya. Karena pertama kalau secara ekonomi dan masa depan istri dan anak langsung nama baik dan kesakitan pada diri itu keluarga orang tua dan saudaranya dan iparnya itu besar loh. Satu orang satu putarannya besar sekali. Apalagi gara-gara disuplai suami istri pakai. Karena ada satu keluarga ditemukan ternyata pemakai semua. Ini bandar-bandar gila ini kan ya. Nah, karena itu memang menjadi sangat penting untuk ini diperhatikan, termasuk orang-orang yang kerjasama sama bandar narkoba itu. Dia bukan end user, dia bukan pengedar, tapi tutup mata menerima uang itu kan nggak mungkin masuk kalau tidak ada yang tutup mata. Ya seperti polisi kita yang ditangkap di Malaysia itu kan, yang dari Ponti itu. Kalau saya harusnya itu hukum seumur hidup tuh orang, karena dia penegak hukum. Iya dong. Kok sampai begitu kan gitu. Nah, jadi memang harus kita pahami konteks konten ini memang harus hati-hati juga gitu ya. Nah sementara konteks itu bergerak cepat. Nah mungkin undang-undang Alkitab itu ada diterapkan. Cuma satu tadi di gereja menurut aturan. Hendaklah memilih ini kan itu kita jalanin, tapi di gereja kan itu nggak bisa kita bawa ke ranah hukum. Itu berlaku terbatas wilayahnya wilayah gereja gitu loh. Ya jadi memang ini makanya ada tatib tager di gereja kan. Ada tagar diwujudkan tatib lalu talak tata laksananya ya. Jadi saya pikir memang inilah nikmatnya kita berdiskusi makin hari makin tajam. Iya kan? Mungkin tambahan Pak. Jadi maksudnya kalau situasi pada perang bahkan ketika Tuhan membantu ketika itu ada perang gitu kan terjadi ada pembunuhan. Nah sekarang terminologi perang untuk sekarang itu jadi gimana gitu? Apakah kita juga karena dengan konteksnya itu ini gimana Pak? Kalau dulu apakah kita berperang juga dengan narkoba? Bukan. Kalau dulu bayi pun disuruh bantai, bunuhlah sampai anak-anaknya, jahatlah seluruh atas. Karena konteks non Israel adalah konteks dosa. Ya itu konteks dosa. Ya, kalau kalian bilang bangsa itu lain dosa, kenapa Israel enggak ya? Marah sama Tuhan, kurang lebih begitu ya. Makanya orang-orang lain juga suka ribut kan. Nah Israel juga menyalahgunakan mereka sampai Tuhan juga buang dia. Hanya sisa-sisa Israel yang dipakai oleh dia. Istilah sisa Israel adalah Israel yang sejati. Di PMK kita juga disuruh perang. Ada ayatnya dalam Efesus. Tapi jangan lupa musuhmu bukan lagi darah dan daging, bukan orang beda agama atau suku. Musuhmu adalah apa?
penguasa di udara, kebencian itu bunuh sampai akar-akarnya. Kebencian itu, iri hati itu gitu, sampai akar-akarnya bunuh, nggak boleh satupun yang hidup di situ. Tapi bukan temenmu yang kau tembak, soal musuhmu kata Tuhan kan, doakanlah dia. Enak, nggak enak. Tapi yang saya lagi mau bilang ini konten nih. Suka atau enggak ya itu Alkitab. Tapi makanya dia bilang sangkan diri pikul salib. Makanya memang tidak mudah. Nah jadi dalam konteks ini kalau yang dibicarakan Alkitab, musuh kita di udara tadi. Nah kalau bicara konteks perang, Swiss itu nggak punya militer. Tapi Swiss negara paling aman, paling nyaman, paling tenang di seluruh dunia. Ya, siapa yang nggak pengen tinggal di Swiss dan jadi warga negara Swiss? Waduh keren amat. Jalan-jalan aman. Nah, tapi kita juga nggak bisa bilang, yuk rame-rame kayak di Swiss nggak ada tentara. Kalau di Indonesia nggak ada tentara, ya jangan matilah kita. Malam pun terpaksa tidur pegang pentungan, maling bakal datang. Terpaksa kita pegang pentungan karena lagi-lagi konteks yang ada di kita. Sehingga orang Swiss nggak boleh diskusi sama orang Indonesia. Udahlah kalian jangan pakai militer. Beda. Kita nggak bisa bilang juga sama teman-teman di sini, udah militer ditiadakan seperti di Swiss. Yang benar aja kamu, situasi kita lain kan gitu ya. Nggak maksudnya ya. Jadi ini memang harus baik konteks tadi. Tapi kalau biblical Alkitab memang kita nggak boleh. Ya, sehingga nanti ya makanya saya bilang doktrin militer berbeda. Saya pernah khotbah ini di Mabes lalu dulu sampai beberapa jenderal berdiskusi habis kita urusan. Tapi saya juga ngerti pada waktu undang-undang kita di bawah sumpah ini bagaimana. Ya, saya ketemu serse yang intel itu dari intel itu di polisi. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol. Tapi memang gak gampang. Kami di ujung Pak. Kalau komandan tembak kan ya. Yang mati itu bukan satu kan. Kalau apalagi yang dia lempar apa? Yang paling sadis yang lempar satu itu ya. Jatuhkan bom kan. Burung lah. Yang mati itu ampun-ampun itu. Ya, jadi memang ini not simple. Khususnya misalnya kalau perang agama. Membunuh itu pahala. Wah lebih gawat lagi. Ya. Pak Victor mau menambahkan? Ya, oke. Saya masih ada memberikan satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir, kalau ada. Pak Julius, silakan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Pertanyaan saya sederhana, khususnya berbicara tentang hukuman mati. Nah, pertanyaannya, hukuman mati itu berasal dari Allah atau dari manusia? Kalau iya, alasannya kira-kira apa? Kalau tidak, di Alkitab dijelaskan bahwa Allah ketika manusia tidak taat, Allah membunuh. Artinya Allah membuat manusia itu mati. Jadi dari situ menjadi pemikiran saya, kalau hukuman mati itu berasal dari Allah, berarti kita sekarang yang melakukan hukuman mati itu hal yang biasa sebenarnya, yang nggak perlu istilahnya dipersoalkan lagi. Itu pertanyaan saya. Tapi nggak perlu dijawab atau bagaimana? Nah repotnya yang dimaksud Alkitab itu apa? Itu pula dari masalah. Kita hidup pada 3 periode, pra-Taurat, Taurat, dan Perjanjian Baru kan. Nah, kalau kita bicara dari perspektif pra-Taurat, terserah majikannya menghukum pembantunya, terserah yang kuat membunuh yang lemah itu. Nah, itulah gambarannya gampang. Karena ada undang-undang yang ngatur. Makanya manusia itu makin berusaha, makin liar, sadis, datang air bah. Lalu Tuhan mempersiapkan generasi yang berundang-undang, yang berperaturan. Dari Nuh terus Yalis turun, datang ke Abraham, Abraham terus ke Ishak, Ishak Yakub, Yakub Israel, pulang dari Mesir dapatlah Taurat itu. Berperaturan sama mereka, berundang-undang sama mereka. Lalu Allah bilang tadi kan, jangan membunuh, tetapi barang siapa yang tidak menyembah Allah, hukum mati. Yang mengeksekusi adalah para imam atau suku, di mana orang itu ketua suku menghukum mati anggota sukunya yang menyembah berhala. Di PB, kau dengar mata ganti mata, kau dengar kalau orang ini bunuh, aku bilang tidak. Itu kalimat Tuhan Yesus. Jadi amandemen terhadap undang-undang PL itu diamandemen oleh Kristus. Biaya amandemennya apa? Terpaksa mesti bawa biaya materai. Materainya apa? Dari Yesus. Begitu. Nah karena sudah diamandemen, maka hidup di dalam dunia ini adalah hidup damai tadi. Ya, tetapi dunia yang kita disuruh hidup damai ini dunia apa? Dunia berdosa. Iya kan? Dunia yang tidak mengenal
kebenaran, sehingga kita berkompetisi di sini. Nah, memang ada ranah yang kita bilang tadi ketika kita berhadapan dengan hari-hari yang namanya hukum, realita hidup sosial politik kita kayak apa, kan begitu ya. Sehingga ini memang harus betul-betul jeli menempatkannya. Tetapi dari sentimen Kristen sendiri, itu sebab orang-orang Kristen itu dituntut jadi garam dan terang dunia, supaya dia punya influence, bisa mempengaruhi para pemimpin-pemimpin itu. Ya. Verkuil dulu adalah seorang Perdana Menteri pernah di Belanda. Dia seorang yang hebat, lalu dia juga seorang kemudian menjadi seorang teolog. Tapi waktu dia Perdana Menteri pun dia cukup mempengaruhi. Pikiran-pikiran dia begitu jeli, begitu luar biasa, gitu ya. Maka dia mempengaruhi dengan kuat sekali. Ya. Jadi, Kuiper, sorry ya. Ya, jadi bagaimana dia mempengaruhi sampai begitu kuatnya ke bawah ya. Nah, ini penting. Tetapi memang tadi yang saya bilang, kayak di Republik Indonesia, itu ada undang-undangnya sudah. Kalau kita rasa nggak baik, mau minta amandemen ya ajukan, tapi kalau dikasih jangan ribut. Karena tidak ada yang salah dengan eksekusi, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi bedakan ini, antara itu harus dijalankan karena sesuai undang-undang dengan rasa tidak setuju kita. Ya, jadi saya setuju jangan maki-maki orang yang mengeksekusinya, karena kita ini hidup dalam trias politika kan. Ya kalau DPR mau mengajukan, ajukan dong. Nah, DPR-nya sendiri tidur kok. Kenapa kita yang ribut misalnya gitu kan? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini yang harus dijalankan. Nah, terus nanti di yudikatif ini kan juga ada alat-alat perangkat yang dipakai di sana. Ada polisinya, jaksanya, hakimnya kan begitu. Nah, oleh karena itu ya saya pikir di dalam bagian seperti ini justru apa yang ditetapkan sistem manusia yang kita sebut tadi, Montesquieu justru melihat ya bahwa manusia ini adalah makhluk yang korup, termasuk gereja. Pendeta itu pun korup dia bilang. Maka tidak boleh pemerintah itu absolutely hanya satu orang raja atau hanya satu orang paus. Itu kritik dari Montesquieu. Sehingga kerajaan-kerajaan memang eranya akhirnya habis, muncullah republik yang menganut trias politika ini sangat kuat atau kemiripan ya dengan sistem yang berbeda, tapi nilainya nggak bisa lari. Ada yang bikin undang-undang, ada yang menjalani, ada yang mengadili kalau itu sampai salah dan seterusnya. Keren kan? Yang membuat dan mengawasi ini tidak boleh memutuskan hukum. Itu ke yudikatifnya. Yudikatif ini yang memutuskan hukum tidak boleh main-main bikin hukum, kalau dia hukum dia main. Itu legislatifnya. Tapi nggak boleh si legislatif bikin lalu dia jalani, itu eksekutifnya. Itu pun betul sekali manusia korup. Jadi kalau muncul kegalauan ini itu normally sekali, tinggal lagi-lagi saya bilang konteksnya yang kita memang mesti tahu. Nah, ini menerjemahkan Alkitab di zaman modern itu kesulitannya di situ. Turun di lapangan. Kalau kita bilang di pesawat, turun lapangan terbang hukum, turun di lapangan terbang sosial, turun di lapangan terbang politik. Wah, ini kita mesti jeli pilotnya. Karena ini bedanya beda-beda gitu. Sehingga pesawat ini gimana darat sih? Kan seninya lain ya. Sehingga pendaratan itu bisa mulus, aman, semua bisa turun dengan tenang. Tidak melanggar prosedur yang semestinya, protap yang adanya kan gitu ya. Jadi saya pikir ini yang memang menjadi menarik di dalam diskusi seperti ini. Dan saya percaya ketika kalian pulang, jangan pulang dulu, silakan duduk-duduk makan. Mungkin jam 12 baru selesai. Ya, kesimpulannya satu, tidak ada kesimpulan. Saya juga yakin kalau kalian debat itu buang ya. Sampai ini cuma satu, dengar apa kata pendeta dan jangan melawan. Tapi sudah mengenal. Sama aja ya. Oke. Akhirnya waktu juga agaknya kita memutuskan untuk berhenti sampai di sini, tetapi ada beberapa kesimpulan yang bisa saya catat. Yang menarik apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Pigmen. Hukum minus kasih adalah legalistik. Kasih minus hukum itu liar. Nah, dalam kaitannya dengan ini kita sebagai Kristus yang penuh dengan kasih adalah kita sama-sama untuk mempengaruhi hukum ini sehingga hukum ini tidak menjadi liar. Nah, demikian juga yang dicatatkan dari Victor, apapun kita harus duduk pada hukum positif karena sejauh itu telah ditetapkan di dalam undang-undang. Demikian, terima kasih kepada Pak Pigmen, Pak Victor Silaem, dan juga kepada
Saudara-saudara sekalian, mari kita kasih aplaus.